Secara definisi, observasi sistematis adalah pengamatan yang dilakukan secara teratur dan ilmiah oleh para ahli seperti dokter, psikolog, hakim, jaksa, pekerja sosial, ataupun guru untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Para ahli mengamati dengan teliti untuk menentukan apa yang sebenarnya terjadi atau apa sebenarnya masalahnya. Selanjutnya, komponen observasi. Terdapat 4 hal penting untuk menciptakan situasi observasi yang sistematis, yaitu where, what, when, dan how. Where di sini mengacu pada tempat dan pengaturan situasi di mana observasi akan dilakukan. Tempat observasi berkaitan dengan seberapa besar pengamat dapat mengendalikan situasi. Ada 3 jenis pengaturan situasi observasi. Yang pertama, alami. Kontrol pengamat sangat sedikit, biasanya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari subjek, seperti mengamati perilaku anak di taman bermain. Yang kedua, simulasi atau buatan. Kontrol pengamat lebih banyak, diciptakannya situasi khusus untuk observasi, namun tidak terlalu ketat dan memberi ruang subjek untuk berperilaku lebih alami, seperti simulasi pekerjaan atau situasi tes. Yang ketiga, situasi terkontrol atau laboratorium. Kontrol pengamat sangat ketat, mengatur semua hal yang mungkin mempengaruhi situasi. Ini biasanya dilakukan di laboratorium khusus, seperti eksperimen psikologi persepsi. Komponen yang kedua yaitu what, mengacu pada apa yang akan pengamat amati. Ini bisa berupa perilaku satu orang, sekelompok orang, atau situasi secara keseluruhan atau sebagian. Ada 2 cara yang bisa digunakan untuk melakukan observasi ini, yaitu pencatatan kejadian dan sampel waktu. Pencatatan kejadian atau event sampling. Pengamat fokus pada perilaku atau kejadian tertentu yang menjadi target pengamatan. Mencatat setiap kali perilaku ini muncul atau kejadian ini terjadi selama waktu observasi. Lebih lanjut, dikatakan bahwa event mencakup perilaku tertentu yang dapat dimasukkan ke dalam kategori tertentu. Misalnya, pengamat ingin mengamati perilaku bertengkar anak. Ini disebut event karena terdiri dari beberapa perilaku yang bisa dilihat, seperti berteriak keras, ekspresi wajah marah, dan melawan saat barangnya diambil. Sampel waktu atau time sampling, fokus pada perilaku tertentu pada waktu-waktu yang sudah ditentukan, bukan terus-menerus. Pengamat membagi waktu pengamatan menjadi periode-periode pendek yang sama sekitar 5-30 detik, bergantung pada panjangnya waktu observasi. Pada setiap periode, diamati apakah perilaku yang ditentukan muncul atau tidak, lalu mencatat apakah perilaku itu ada atau tidak pada saat diamati, seperti contoh pada gambar di samping. Yang ketiga ada when atau kapan. Dalam observasi merujuk pada waktu pengamatan dilakukan. Ini mencakup tanggal dan waktu spesifik observasi, durasi observasi, frekuensi pengamatan yang diperlukan, waktu terbaik untuk mengamati pagi, siang, atau sore. Ada 2 cara mencatat hasil observasi. Yang pertama, pencatatan langsung, yaitu menulis segera setelah mengamati. Ini lebih akurat karena menghindari lupa. Yang kedua, pencatatan tidak langsung, yaitu mencatat hasil wawancara atau tes sebelumnya, biasanya menggunakan daftar periksa atau skala penilaian. Selanjutnya ada how atau bagaimana, mengacu pada metode observasi dan cara mencatat data. Ada 2 metode utamanya. Yang pertama, observasi partisipan, yaitu pengamat terlibat dalam kegiatan yang diamati dan pencatatan biasanya ditunda sampai selesai observasi. Contohnya, antropolog yang tinggal bersama suku tertentu atau psikolog yang bermain dengan anak-anak. Yang kedua, observasi non-partisipan, yaitu pengamat tidak terlibat dalam kegiatan yang diamati. Contohnya, mengamati melalui kaca satu arah atau CCTV. Untuk cara mencatat, bisa menggunakan alat mekanik seperti rekaman audio dan video, metode manual seperti menghitung perilaku, mencatat frekuensi, durasi, daftar periksa, skala penilaian, bagan partisipasi, dan catatan anekdot. Yang terakhir, deskripsi naratif atau catatan harian. Metode yang dipilih tergantung pada tujuan observasi dan situasi yang diamati. Selanjutnya ada tahapan suatu aktivitas menyeluruh dari awal sampai akhir. Yang pertama, tahapan persiapan.
Membuat rancangan observasi dengan teliti agar observasi sesuai tujuan dan berjalan lancar. Terdapat hal penting yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Yang pertama, menentukan tujuan observasi. Menetapkan maksud dan tujuan observasi sebelum memulai karena akan mempengaruhi sumber daya, setting, dan metode yang digunakan. Tujuan observasi harus spesifik dan tepat, karena akan membantu mengarahkan aktivitas observasi ke unit-unit yang dapat diatur dan diorganisir dengan baik. Dan yang kedua, ada tahapan pelaksanaan pengambilan data. Sebelum mengambil data, perhatikan hal-hal penting berikut ini. Yang pertama, sumber daya. Mengacu pada siapakah yang akan melakukan observasi. Peneliti dalam bidang psikologi sebaiknya menjadi observer dalam kegiatan observasi. Namun, apabila tidak memungkinkan, orang dengan latar belakang psikologi, briefing yang jelas diperlukan untuk memastikan pemahaman observer terhadap data yang akan diambil. Yang kedua, tingkah laku observer dalam setting observasi. Pengetahuan tentang etika observasi melibatkan perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh peneliti dalam setting observasi. Perlu izin tertulis untuk setting formal. Dan yang ketiga, mengobservasikan tanpa diketahui observer. Mengobservasi fenomena dapat mengubahnya. Observasi individu bisa mengubah tingkah laku meskipun beberapa besar perubahan tidak pasti. Berbagai penelitian antropologi dan sosiologi menggunakan participant observation untuk meminimalisir efek yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir ada etika profesional dan kerahasiaan. Etika profesional dan kerahasiaan tidak dapat dilepaskan dari aktivitas observasi. Saat observasi, kita sebagai tamu harus menjaga perilaku untuk mewakili sekolah atau lembaga. Kita harus mendapatkan izin tertulis sebelum melakukan observasi. Patuhi etika profesional dan penelitian terkait manusia, termasuk hak privasi dan keamanan individu. Jaga kerahasiaan dan sikap profesional saat melakukan observasi. Selanjutnya, tahap pengelolaan data. Setelah pengambilan data selesai, langkah berikutnya adalah mengelola data yang diperoleh. Pada metode pencatatan kuantitatif, dilakukan pencatatan dengan checklist dan rating scale. Sebelum data diolah, tingkah laku yang ditandai diberi skor terlebih dahulu. Dengan kata lain, setiap item diberi skor berdasarkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, skor yang diperoleh dibandingkan dengan kriteria yang telah dibuat. Tahap penarikan kesimpulan atau interpretasi data. Menurut Benzen, dalam menginterpretasikan data observasi harus hati-hati terhadap bias. Menurut Benzen, ada dua jenis bias dilihat berdasarkan sumbernya, yaitu personal bias dan theoretical bias. Personal bias adalah bias yang terjadi karena faktor personal peneliti atau observer. Hal seperti pengetahuan, sistem nilai, sikap-sikap, dan pengalaman-pengalaman yang dimiliki akan bertindak sebagai filter. Bias yang kedua berkaitan dengan theoretical bias. Bias-bias yang dibentuk dari teori juga memiliki efek kepada apa yang akan kita lihat. Bias ini akan mengarahkan perhatian kita hanya pada sebagian tertentu dari situasi, seperti tingkah laku. Benzen disebut sebagai selective perception. Maksudnya, orang sering mengamati sesuatu hanya pada apa yang mereka inginkan. Selanjutnya, Benzen mengatakan bahwa tahap interpretasi merupakan hal yang penting karena nantinya akan terkait dengan implementasi dari temuan-temuan hasil observasi. Apa kau sudah selesai? Apa kau sudah selesai? Apa kau sudah selesai? Aku belum selesai dengan urusanku. Jadi, kesimpulannya, observasi sistematis memerlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang hati-hati, dan interpretasi yang akurat untuk menghasilkan data yang valid dan reliable dalam pengambilan keputusan yang profesional.